Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di episode kali ini. Jadi hari ini kita udah nggak pakai atribut. Jadi kita akan membahas sesuatu hal yang general ya teman-teman. Jadi karena banyak banget yang komen, Bang, gue baru mau daftar jadi ojol. Bang, gue baru banget jadi ojol. Bang, gue baru banget main paket gitu ya. Gue akan sedikit nge-spill cara make atau ngikat paket di perojolan ataupun di perkuriran online ya teman-teman, atau di perkuriran biasa, atau ini bisa berguna untuk kalian yang mungkin jaga toko atau mungkin punya toko ya, atau mau ngirim-ngirim barang di rumah juga bisa banget ya. Kenapa kita bikin video ini? Karena menurut gue ini sangat-sangat penting di dunia perpaketan perkuriran online teman-teman. Terserah aplikasinya apapun, mau Gojek, mau Grab, mau Lalamove, mau Shopee pun itu ini sangat penting ngiket-ngiket ya gitu. Jadi karena beberapa kali kita pernah lihat entah itu langsung ataupun tidak langsung di media sosial, cara ngiket paketnya salah, paketnya miring, mending kalau nggak jatuh. Kalau jatuh ngerugiin orang lain, ngerugiin kalian sendiri. Kalau ngerugiin biasa doang nggak masalah. Kalau disuruh ganti atau kalau menyebabkan kecelakaan, itu sangat-sangat berbahaya dan merugikan. Oke, jadi langsung aja kita mulai di episode kali ini. Kita pakai karet teman-teman. Gue sangat menyarankan untuk teman-teman yang baru banget mau gabung atau baru banget bergabung di dunia perojolan ataupun di perkuriran online ini, ataupun yang suka main paket, gue sangat menyarankan kalian pakai karet aja teman-teman. Kenapa? Karena penggunaannya lebih mudah. Kalau kalian pakai rapia bisa banget, tapi itu susah teman-teman. Ngikatnya harus bener-bener kencang. Karena rapia ini dia nggak elastis sifatnya. Kalau misalkan kalian ngikat terus kurang kenceng, itu pasti akan kendor. Kalau di jalan kan kena polisi tidur, jalan gak rata, maju getaran, itu pasti akan kendor lagi teman-teman talinya, dan itu akan membahayakan kalau paketnya berat atau volumenya besar gitu ya. Nah sedangkan kalau pakai karet, ini kan dia elastis. Dia kalau misalkan kena polisi tidur, kena jalan jelek, dia malah akan makin kencang teman-teman gitu. Jadi ini sangat gue rekomendasikan. Terserah kalau untuk main same day juga bisa. Kalau main same day biasanya untuk dasar, kalau kalian nggak bawa box, itu pakai ini enak. Jadi paket yang paling gede ikat aja di bawah. Jadi ibarat kata dia udah jadi penopang yang mati di situ gitu. Jadi di atasnya baru kalian mau pakai rapia terserah, mau pakai lakban terserah gitu, bebas ya. Nah di video kali ini kita akan fokus ke karet. Ini karet kayak gini gimana bang? Ini karet ban dalam teman-teman ya. Kalau kalian punya ban dalam yang udah nggak kepake, misal bekas-bekas bocor, bekas-bekas berlubang, guntingin aja sebesar ini. Ini terlalu besar sebenarnya karena kita gunting sendiri ya. Kalau di bengkel-bengkel agak kecil, tinggal digunting-gunting aja panjang. Nanti kita akan ikat gitu ya. Atau misalkan kalian ya nggak ada bang, kita pakai ban tubles, nggak ada ban dalam, beli aja ke bengkel-bengkel di pinggir jalan, ada suka digantung-gantung. Itu biasanya paling goceng 3 atau 1.000 satu paling murah ya. Biasanya sih goceng 3, nawarin 2.000, tawar aja goceng 3. Berapa biji bang? Biasanya terserah kalian. Biasanya kalau gue pakai antara 3 sih nggak cukup kalau gue. Biasanya 4 atau 5. Kalau 5 tuh panjang banget teman-teman. Itu antisipasi biar kita nanti kalau misalkan dapet barang yang volumenya gede nggak terlalu jadi masalah gitu. Jadi semakin panjang semakin baik kalau menurut gue. Tapi memang kadang-kadang ya agak ribet ngegulung-gulungnya gitu. Ini kalian bisa digulung bisa atau dipasang di jok bisa. Langsung aja kita mulai. Biasanya kan kayak gini doang kan. Ini tinggal diikat aja. Ikatnya juga nggak simpulnya nggak aneh-aneh. Begini doang. Tinggal dimasukin. Nah, tarik sampai ujung, tapi sisain dikit ya. Ini nanti kalau misalkan ketarik kenceng ikatnya, jadi masih ada sisa gitu, nggak sampai putus. Nah, seperti ini aja teman-teman. Kalian tinggal kencangkan. Ini kepanjangan sebenarnya, tinggal dikasih spare sedikit ya. Tuh, itu seperti ini gampang. Semuanya seperti ini tuh. Tuh. 2. Oke, gampang kan? Ini langsung kita coba pasangkan di motor ya. Nah ini caranya gampang sekali. Kita ambil tengah-tengahnya dulu. Nah ini panjangnya, ujungnya kita samakan biar enggak jomplang teman-teman ya, enggak panjang sebelah, untuk keseimbangan. Nah seperti ini, anggap ini tengah-tengahnya. Udah itu seperti ini ya, dilihat aja dulu. Tinggal dimasukkan ke sini. Udah itu tinggal tarik teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini udah kenceng banget. Ini ambil tengah-tengah sini ya. Tuh, seperti ini.
Langsung aja kita contohkan. Ini kita pakai kardus yang kecil ukurannya sebenarnya ya. Bisa jadi 2 kali lipat pun bisa jadi. Cuman kita nggak ada contohnya, nggak ada karung yang gede juga. Jadi pakai ini aja. Kita akan mencontohkan cara untuk mengikatnya. Jadi kurang lebih sama, mau segede apapun paketnya. Kalau gue biasanya seperti ini ikatnya. Nah pertama di kebelakangnya seperti ini, lalu ditarik ke bawah. Nah diterima di sana. Nah ini nyangkut bentaran. Nah ini ditarik seperti ini ke bawah, terus nanti di pinggirnya tuh, jadi aman. Jadi ada yang di belakang, ada yang di depan, ada juga yang di pinggir. Nggak usah takut yang di bawah ban motor nanti akan putus karena ini karet dan cukup tebal, jadi insya Allah aman. Nah kalau rapia di sini bisa jadi putus teman-teman, makanya kita sarankan pakai karet. Nah kurang lebih seperti ini. Kita dari dekat nih yang satu lagi ya, tinggal ditarik seperti ini, tuh gampang banget. Nah ini biar nyangkut di sini ya teman-teman, tuh biar nyangkut. Udah ini langsung taruh ke bawah, silangkan ke sana tuh deket shock breaker. Di sini tinggal ditarik, tariknya agak kencang juga nggak apa-apa. Kalau mau kencang banget juga bisa tuh, tinggal diikat dah. Ikatnya juga nggak usah ikat mati biar gampang bukanya teman-teman. Tuh lihat ya, ini kokoh banget, depan belakang kiri kanan udah ada penahannya, jadi nggak akan miring-miring. Untuk cara bukanya tinggal tarik aja nih, tuh nggak usah pakai tali mati, tinggal tarik, tes, beres, selesai. Gampang, mudah, dan kuat teman-teman ya. Ini semoga bisa membantu untuk kalian yang membutuhkan. Nah ini kalau udah kayak gini enak teman-teman. Ini kita karena nggak ada yang lebih gede untuk contohnya, jadi kita pakai yang kayak gini, kurang lebih sama seperti itu. Mau yang gede, mau yang kecil, mau yang berat, mau yang sedang juga sama seperti itu. Untuk bawa frozen, untuk bawa seafood yang di box-box itu kuat. Untuk bawa yang bahan-bahan baju biasanya konveksi yang gede di karung itu aman juga teman-teman. Nah kalau dirasa kurang kuat, pakai double aja, pakai tadi tali yang cadangan. Entah itu tali rapia, entah itu tali bahan, terserah kalian. Entah itu lakban atau solasi ban, terserah kalian ya teman-teman. Itu hanya untuk tali tambahan. Tapi kalau gua untuk tali dasar biasanya pakai karet ban seperti ini gitu. Nah biasanya kita spare untuk tali rapia atau kayak si tali bahan. Oke itu aja teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan, mungkin di sini ada yang senior bang, gua mah cara ngikatnya nggak begitu, tapi pakai tali dan pakai tali yang lain-lain, mungkin pakai tali sling, tali dan lain-lain. Itu terserah, langsung di komen aja di kolom komentar. Nah kalau kita biasanya pakai ini ya, lebih enak. Kalau untuk tali pondasi, tali yang kuat dasarnya itu kita pakai karet, itu enak banget gitu ya. Di sini terserah, nanti kalau udah beres kalian mau diikat di motor kayak gue gini biasa, nggak dicopot-copot nggak masalah, karena gue ribet bang, masalahnya malas lagi gitu ya. Atau mau dicopot terus dimasukin ke jok juga nggak masalah, itu terserah kalian enaknya kayak gimana gitu. Oke, itu aja di episode kali ini. Kalau ada kekurangan boleh banget di komen di kolom komentar, boleh banget dikoreksi. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa teman-teman, ini gue menambahkan kalau untuk tadi yang main same day itu, kalau misalkan kalian nggak bawa box ya, kalau gue sih lebih menyarankan untuk bawa box. Kenapa? Satu, lebih nyaman dan aman karena tempatnya tertutup. Yang kedua, itu bisa jadi alasan kalau misalkan volumenya gede, kalian nggak mau bawa, bilang aja bu nggak muat di box kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak bawa di box, gue sangat menyarankan kalian bawa plastik yang gede untuk ditaruh di depan, untuk naruh barang-barang yang nggak bisa diikat, barang-barang yang udah pecah kayak gitu-gitu, atau mungkin ada yang makanan-makanan kering, itu kan nggak mungkin diikat teman-teman karena pasti hancur. Jadi gue sangat menyarankan kalian bawa plastik yang agak gede, kantong kresek yang agak gede untuk ditaruh di depan. Dan kalau musim hujan seperti ini, kalau bisa kalian spare plastik yang gedenya lebih dari satu, karena untuk ngebungkus paket teman-teman. Biasanya kalau kardus kan ya kalau kena air pasti hancur lama-lama gitu kan, apalagi kalau same day pengiriman lama gitu. Nah itu pasti hancur gitu, itu bahaya buat kalian. Tapi terserah, kalau misalkan kalian pengen neduh dulu, ya terserah kalian gitu. Cuman kalau gue spare plastik atau kantong kresek yang gede untuk ngelapisin si kardusnya gitu. Oke, itu aja di episode kali ini, semoga bisa membantu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.